Dari Polres, monggo Pak. Pencarian korban longsor Petung Krio, Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personel tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan relawan lainnya dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap 9 korban yang masih hilang. Pencarian akan dibagi menjadi 4 titik, yakni Cafe Elo, tempat pemancingan, rumah sekdes, hingga ke Sungai Welo. Tim SAR juga akan mengerahkan beberapa alat berat dan anjing pelacak untuk memudahkan proses evakuasi. Menuju jalan itu akan kita bersihkan tim pertama, tim kedua dan tim ketiga fokus di daerah lokasi pencarian, yaitu di rumah Pak Carik dan di Cafe Alu. Kemudian tim keempat menyusuri aliran sungai yang menuju ke Sungai Welo yang kemungkinan ada korban yang akan terbawa ke sungai tersebut. Oh, yang dilibatkan berapa orang kira-kira? Kalau hari ini kita sampai dengan total 600 orang. Termasuk melibatkan anjing pelacak. Anjing pelacak ada 4. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini tengah berusaha membuka jalur yang tertutup longsor, namun terkendala faktor cuaca. Pihak kepolisian juga telah menerjunkan tim DVI untuk mempermudah proses identifikasi korban. Identifikasi tim sudah kita turunkan dari kemarin, dari Polres kita sudah menurunkan Inavis dan terus bekerja, berkoordinasi, berkolaborasi dengan dalam hal ini dengan Puskesmas, dengan Posko, BPBD. Jadi setiap kali ada penemuan baik jenazah ataupun yang korban luka-luka segera dilakukan identifikasi dan sudah berjalan. Dan akses jalan bagaimana? Untuk akses jalan kemarin sudah satu alat berat sudah bekerja mulai dari sore, akan tetapi karena kendala cuaca dan juga sudah malam sehingga kita hentikan pagi hari ini. Mudah-mudahan 2 titik longsor utama yang menuju dari posko menuju ke lokasi bisa dibuka sehingga memudahkan kita untuk melakukan kegiatan bantuan atau pertolongan kepada para korban. Tim SAR gabungan menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar melapor ke posko bencana di Petung Kriono. Atau juga bisa melapor ke kantor BPBD maupun Polres Pekalongan. Sejauh ini korban tewas akibat longsor mencapai 17 orang, 13 orang luka-luka dan 9 orang dinyatakan hilang. Longsor, untuk kejadian longsor, tanah yang longsor, itu kejadiannya di semua wilayah Kecamatan Petung Kriono. Kecamatan Petung Kriono itu ada 9 desa. Cuman yang membawa korban itu titiknya berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Yes. Berarti ada 9 desa, Pak, yang terdampak cuaca buruk dan juga longsor? Iya, di wilayah Petung Kriono itu kan wilayah pegunungan dan itu sudah masuk wilayah pegunungan Dieng. Jadi terkait bencana longsor itu ya rawan sekali, apalagi terjadi hujan yang sangat deras untuk wilayah Petung Kriono. Pak Hadi, laporan pertama kali terkait dengan longsor yang terjadi di 9 desa ini seperti apa? Di desa mana awalnya memang terjadi longsor dan seperti apa ceritanya? Oke, laporan awal terkait bencana yang ada di Petung Kriono, itu di Petung Kriono itu ada yang namanya tim kampung siaga bencana. Jadi segala sesuatu yang terkait kebencanaan itu dilaporkan secara langsung baik ke pihak kecamatan, polsek maupun Danramil. Jadi kami tahu persis dengan cepat kapan terjadinya bencana itu. Dan bencana itu mulai dilaporkan ya menjelang maghrib itu. Pertama laporan banjir. Dengan adanya laporan banjir tiba-tiba dari masyarakat Desa Kasimpar melaporkan bahwa terjadi tanah longsor juga yang berdampak korban. Awal laporan itu sore diperkirakan cuma 4 korban. Tapi setelah kami ke sini, nggak tahunya bukan cuma 4 korban itu. Warga yang terjebak tanah longsor, itu ada yang menginap di rumah perangkat desa, Desa Kasimpar. Dan dilalah lagi, pas nggak tahunya, rumah kepala desa itu juga terkena dampak longsor dan hilang. Sehingga keluarga Sekdes Desa Kasimpar bersama orang yang ngiup di situ atau yang kena dalam artian ya berteduh di situ itu berdampak juga. Nah juga orang yang di situ pas ada acara di kafe dan orang-orang yang di kafe itu juga
di Petung Kriono kan di samping pegunungan jadi tempat wisata itu juga kena dampak bencana dan juga ada orang-orang yang tidak sengaja lewat dan terhambat bencana dan menjadi korban berkaitan dengan tanah longsor tersebut. Dan teman-teman mendapat laporan itu kami koordinasi ke tingkat kabupaten, melaporkan ke Ibu Bupati Pekalongan, melaporkan ke Sekda, melaporkan ke BPBD, melaporkan ke tim PMI. Akhirnya kami malam-malam bergerak dan alhamdulillah sekarang dari tadi pagi banyak relawan yang mencari. Kami terkait tanah longsor belum begitu menangani. Kami mengedepankan pencarian korban jiwa. Jadi ini sekarang teman-teman baik dari Basarnas Semarang, dari Basarnas Wonosobo, dari teman BPBD Provinsi Jawa Tengah, teman-teman dari Forkopimchan, masyarakat dari PMI, dan semua masyarakat yang bergabung di sini melakukan pencarian korban. Dan itu kami juga langsung membentuk posko. Karena apa? Posko itu penting. Jadi sebagai titik dalam artian penanganan korban itu juga disiapkan di situ ya logistik, ya orangnya, dan di situ juga mendata berapa korban yang meninggal, berapa korban yang luka, dan berapa yang sudah dirujuk, dan laporan orang yang ditemukan, laporan orang hilang. Dan itu ditempatkan di Puskesmas Petung Kriono. Kenapa kami menempatkan di Puskesmas Petung Kriono? Satu, aksesnya memang di jalur utama. Yang kedua, juga ada tenaga medisnya. Gitu. Ya,